Dititen itu kok pasti suwi ku ngimami jari ngoten. Mangke sik salat qobliyah subuh sik nutut. Nah niki jenengi orang beragama tapi dengan nafsu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. صلاة تفتح لنا بها باب الرضا والتيسير وتغلق عنا بها باب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا يا نعم المولى ويا نعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا فتوح العارفين واجعلنا خالصة لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Nurul Iman. Alhamdulillah sedaya ingkang sangat dalam mulyakaken, mugi-mugi kula kalian panjenengan sami-sami dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu, alhamdulillah pagi ini kula kalian panjenengan kembali bersilaturahim dalam majelis ilmu, sarang-sarang salat subuh berjamaah, lalu alhamdulillah sarang-sarang talabul ilm di majelis yang insyaallah mubarak ini. Mangke sarang-sarang insyaallah sarapan. Enten sarapannya lho betul. Alhamdulillah. Tapi tahun bulan depan boten enten nggih sarapannya. Nggih. Sajane bulan depan nggih disediakan sarapan. Insyaallah ngapunten. Bapak Ibu dalam niki napa terlambat datang karena beberapa malam itu terus nopo konser pengajian di luar terus, di luar kota terus. Jadi pulangnya jam 2 istirahat kemarin itu subhanallah lambatnya agak aman ngaji di Puri Surya Jaya di Masjid Al-Ikhlas Taman Athena di kawasan Gedangan. Padahal datangnya jam 2, jam setengah 4 sudah harus bangun. Paling boten lah 2 rakaat dulu lah. Sebelum berangkat paling boten sik 2 rakaat matur-matur mana sing mobil nopo sembarang kali. La haula wala quwata illa billah. Jadi akhir-akhir ini sering di luar kota karena haflah, banyak acara haflah di luar.
Faslun fil ad'iyah. Qala alaihi salatu wassalam, ya Ali, idza dakhaltal masjid fabda bi rijlikal yumna wa tala' bi rijlikal yusra. Ya Ali, alayka bi surati Yasin sabahan wa masaan, fa inna man qara'aha kadzalik kana fi amanillah. Alhamdulillah, kita bersama-sama melanjutkan kajian kita terkait dengan wasiatul Mustafa, wasiat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada menantunya sekaligus sepupunya Al-Imam Ali karramallahu wajhah. Yang pada pagi hari ini para bapak, para ibu, terkait dengan al-ad'iyah, doa-doa. Tentu sebagaimana kita tahu, doa itu adalah silahul mukmin, senjata kita sebagai hamba Allah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sadar sebagaimana yang kita baca, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, bahwa sesungguhnya kula kalian panjenengan sama-sama tidak punya kekuatan apa-apa. Karena pada hakikatnya apa yang kita lakukan, apa yang kita amalkan itu semua adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi, apa yang kita amalkan itu adalah semata-mata pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa hadir di majelis ini kalau tidak Allah kehendaki. Kita tidak bisa sholat di masjid yang kita cintai ini kalau tidak Allah tolong. Allah beri kesehatan kita, insyaallah. Karena kita sehat, badan kita kuat, akhirnya bisa melangkah ke masjid. Lalu Allah beri kesempatan kita, waktu kita lowong, keluarga kita semua sehat, sehingga bisa bersama-sama ke masjid. Mohon maaf, bayangkan, mungkin ada di antara keluarga kita yang sedang sakit, kita terhalang akhirnya. Tidak bisa hadir di majelis ini, tidak bisa hadir di majelis ilmu. Kenapa? Sedang menjaga anak, sedang menjaga keluarga, sedang menjaga orang tua yang mungkin sedang sakit. Makanya waktu lowong, waktu sempat, badan sehat, itu anugerah yang luar biasa. Nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas. Dua nikmat di mana banyak dari umat manusia, mungkin termasuk kita, maghbun. Kadang kita terbuai. Bahkan kadang kita tidak merasa ini sebagai suatu kenikmatan. Nikmat niku nek entuk duwe akeh kadang nyuwun pangapunten, la haula wala quwata illa billahil aliyyil. Oleh karena itulah penting untuk terus menyandarkan diri kita kepada Allah. Dengan apa? Doa. Bahwa kita benar-benar tidak punya kekuatan apa-apa. Kita tunjukkan kepada Allah. Satu, kita butuh kepada Allah. Kita bergantung kepada Allah. Makanya dalam sebagian hadis dijelaskan, Allah itu idza lam yus'al yaghdab. Jika kita tidak memohon kepada Allah, kita tidak berdoa kepada Allah, enggan mengangkat tangan untuk memohon kepada Allah sebagai wujud kebergantungan bahwa kita ini benar-benar butuh kepada Allah, emoh di sini. Yaghdab. Allah murka. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sungguh orang-orang yastakbiruna,
ada rasa sombong. Sehingga ada keengganan untuk, maaf, beribadah kepada Allah, berdoa kepada Allah. Enggak. Mulai wisnu, mapan, kuat. Dan itulah memang penyakit manusia. Anro'ahus ta'ala. Ketika manusia itu sudah melihat dirinya berdaya, mampu, ya, kadang muncul ada istakbar, keengganan. Sehingga, maaf, sekedar berdoa mawon, enggak. Sekedar minta kepada Allah saja, enggak. Kenapa? Sudah mampu. Makanya Masya Allah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Namrud itu seorang raja yang hidup di masa Nabi Ibrahim. Namanya Raja Namrud. Di Syam. Nabi Ibrahim itu kan di Syam. Bapak Ibu, Raja Namrud itu saya baca dalam sebagian sejarah, dia selama sekian puluh tahun, kalau tidak salah 40 tahun, dia tidak pernah sakit. Sehat terus. Akhirnya apa? Karena secara ekonomi mapan, secara sosiologis dia kuat, punya basis yang luar biasa, punya banyak pengikut. Secara fisik sehat jasmani rohani. Muncul kesombongan, bahkan merasa sebagai Tuhan. Organ apa? Kuat, berdaya, mampu secara ekonomi, kuat secara sosial, dan Masya Allah secara fisik, jasmani rohani dia sehat. Bahkan ditulis 40 tahun dia tidak pernah sakit. Muncul rasa sombong, bahkan rasa rumongso dadi pangeran. Melo nggih diparingi sakit niku sakjane ben rumongso. Awake dhewe niki la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Makanya kadang mohon maaf, kan ada kajian hikam di sini. Di dalam hikam itu dijelaskan kadang memang al-man'u ainul ata. Al-man'u ainul ata. Kita tidak diberi itu sesungguhnya hakikatnya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya kan al-man'u. Kenapa? Karena kita tidak diberi kesehatan oleh Allah. Paling sakit. Secara ekonomi sengsara. Itu kan namanya al-man'u. Dalam doa Rasulullah itu kan ada doa, Allahumma la mani'a lima a'taita. Apa al-man'u itu? Al-man'u itu terhalang. Rizkinya terhalang, kesehatannya terhalang, semua bermasalah, itu al-man'u. Kadang memang al-man'u ainul ata. Hakikatnya itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Secara lahiriah kita tidak diberi, tapi pada hakikatnya itu adalah anugerah pemberian dari Allah. Karena dengan dikasih sakit akhirnya menjadi sadar. Itu namanya ainul ata. Hakikatnya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Hello. Nyuwun pangapunten, meskipun ketika kita sakit angel kita mau bilang alhamdulillah, tapi paling boten wonten manah kula kalian panjenengan di dalam hati kita semua ada kesadaran la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Menegasikan arogansi, kesombongan, rumongso. Niku penting, niku penting. Mila di dalam Al-Qur'an tadi sudah disebutkan innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Bapak Ibu, kesombongan itu penyakit yang luar biasa. Ngapunten panjenengan pirsa Nabi penyakit yang pertama kali muncul
di dunia niku napa? Sombong. Penyakit sinten? Iblis. Penyakit yang pertama kali muncul di tengah umat manusia nopo? Hasud. Terjadi pada kedua putranya Nabi Adam. Sinten? Qabil. Jadi itu yang perlu kita tahan di dalam hati kita. Masya Allah, mungkin suatu hari muncul rasa sombong, kita tahan. Mungkin suatu hari muncul rasa iri, kita tahan. Dan itu manusiawi sekali. Termasuk di antara mungkin sifat-sifat yang ada dalam diri kita. Dan itu mohon maaf menjadikan iblis itu tercela, menjadikan putra Nabi Ibrahim, Nabi Adam, sampai sekarang pun dia akan mendapat kiriman dosa akibat dia orang pertama kali yang melakukan pembunuhan karena unsur atau karena dorongan iri dengan saudaranya. Para bapak, para ibu, apa nasihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Imam Ali karramallahu wajhah terkait dengan doa-doa? Yang pertama, ya Ali, idza dakhaltal masjid, jika kamu masuk masjid, fabda, maka mulailah birijlikal yumna, dengan kaki kanan. Watla birijlikal yusra, dan pergilah, keluarlah, artinya ketika keluar dari masjid, langkahkan kaki yang pertama birijlikal yusra, dengan kaki yang kiri. Bapak Ibu, satu ini menyangkut etika, adab, tata krama. Kenapa? Innal masajid buyutullahi fil ardi. Masjid ini adalah rumah-rumah Allah di muka bumi. Termasuk masjid kita ini, Masjid Nurul Iman. Ini adalah rumah Allah, milik kita bersama umat Islam. Bukan miliknya warga Rungkut Harapan. Memang yang membangun adalah masyarakat Rungkut Harapan. Yang mengelola adalah masyarakat Rungkut Harapan sebagai nazir dan sebagai takmir. Tetapi para bapak, para ibu, hakikatnya tidak ada yang memiliki hak kepemilikan pada masjid ini. Karena masjid ini buyutullah. Sejak ini diwakafkan, mungkin tanahnya ini fasum, tetapi gedung yang dibangun ini dari wakaf, setelah menjadi masjid, menjadi wakaf, ini kepemilikannya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya innal masajidah buyutullahi fil ard. Sungguh masjid-masjid semua adalah rumah-rumah Allah di muka bumi. Dalam berhak sholat di masjid ini. Siapapun berhak sholat di masjid ini. Tapi di masjid ini ada pengurus, ada nazir, ada takmir, ada nopolah istilahnya yang mengelola tata kelola masjid ini, manajemen masjid ini. Oleh karena itu, para bapak, para ibu, boten sakit. Misalnya, mohon maaf, misalnya saya berhak pada masjid ini, tiba-tiba di masjid ini adzan, nggak boleh. Karena di masjid ini ada muadzin. Tiba-tiba ngimami di masjid, nggak boleh. Karena di masjid ini ada imam. Tiba-tiba kemudian taklim di masjid ini, nggak boleh. Harus sesuai izin dari pengurus masjid. Meskipun ini adalah milik Allah, kita semua berhak. Karena masjid ini adalah rumah-rumah Allah, maka masuk masjid itu harus ada sopan santunnya, harus ada tata keramanya.
Pripun salah satu tata kerama yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita masuk masjid. Satu, ini pesan Rasulullah. Fabda birijlikal yumna. Insyaallah ketika kita melepas sandal, karena kan di sini kita melepas sandal. Kalau dulu di zaman Rasulullah betul. Sandalnya sahabat-sahabat itu dibawa ke dalam masjid karena gak ada karpetnya. Masjidnya Rasulullah itu tanah. Makanya disebutkan dalam hadis ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat dan hujan deras, kening Rasulullah itu kenging bledok, lumpur. Kenapa? Karena memang tanah. Makanya ketika zaman dahulu orang sujudnya kena tanah, ada tanahnya. Insyaallah zaman dahulu. Bahkan Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah, Umar bin Abdul Aziz, bukan Umar bin Khattab, Umar bin Abdul Aziz itu la yasjudu illa 'ala turab. Beliau seorang presiden, seorang khalifah. Beliau ketika bersujud enggan bersujud kecuali langsung menempel ke tanah. Kalau jenela boten. Si keramik, si karpet, saking griya si bekto sajadah, ngoten. Lapis-lapis gitu. Tapi boten napa-napa, tidak bermaksud apa-apa. Kalau niki namung guyon mawon, gak bermaksud apa-apa. Monggo. Intinya kita sujud hanya Umar bin Abdul Aziz itulah haula wala quwata illa billah. Kalau mau sujudnya langsung nempel ke tanah. Wonten pundi kita masjid karena memang masjidnya seperti itu zaman dahulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La haula wala quwata illa billah. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita taruh kedua sandal kita. Kita melangkah ke teras masjid. Awali dengan kaki yang kanan. Karena teras masjid itu kan ada bagian dari masjid. Teras masjid itu adalah bagian dari masjid. Hukumnya sama dengan masjid. Al-harim lahu hukmu ma huwa harimun lahu. Pinggirnya masjid atau teras-teras masjid itu hukumnya sama dengan masjid itu sendiri. Masuk ke masjid, lepaskan kedua sandal kita, lalu kita melangkah dengan kaki yang kanan. Itu adab yang pertama. Kemudian adab yang kedua, para bapak, para ibu, kalau bisa tidak hanya melangkahkan kaki dengan kaki yang kanan, tapi ketika sudah berada di masjid, berada di area masjid, mau masuk ke dalam masjid, melangkahkan kaki yang kanan. Bismillah, kita doa. Karena ini adalah rumah Allah. Mohon maaf. Karena ini adalah rumah Allah. Kita minta kepada yang punya. Paling boten napa doanya? Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Ya Allah, panjenengan bika ya Allah. Pintu-pintu rahmat kasih sayang panjenengan. Yang ketiga. Baru kita masuk masjid. Setibanya di masjid, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahadukum al-masjid fala yajlis hatta yusalliya rak'atain." Setibanya di masjid, habis doa, sampai di masjid, apa yang kita lakukan pertama kali? Kalau bisa, salat 2 rakaat. Salat apapun. Misalnya panjenengan Masya Allah mau sholat subuh, langsung sholat qobliyah subuh. Cukup. Qobliyah subuh itu sebagai sholat penghormatan kepada masjid. Panjenengan mau sholat duhur, langsung sholat qobliyah duhur. Sumunggo. Atau mungkin panjenengan sendiri-sendiri. Karena waktu iqamat masih panjang. Saya sholat tahiyatul masjid dulu, nanti sholat qobliyah subuh. Misalnya mohon maaf waktu sudah mepet, tidak memungkinkan 2 rakaat, bisanya mungkin hanya 2 rakaat. Langsung sholat qobliyah
subuh 2 rakaat, atau panjenengan kalau dalam fikih Islam apa? Tasyrikun niyah, menggabungkan niat, inggih diniyati qobliyah subuh sekaligus diniyati tahiyatul masjid. Angsal ganjarani qobliyah subuh juga dapat pahalanya tahiyatul masjid. Namanya kalau dalam fikih itu at-tasyrik fin niyah, menggabungkan niat. Amaliyahnya satu tapi diniyati 2. Napa bareng boleh kalau sholat sunnah, tapi tidak bisa dengan sholat fardu. Misalnya sholat subuh sekalias diniyati qobliyah subuh, bukan bareng. Ngapunten tidak boleh tasyrikun niyah dengan fardu, itu tidak boleh. Kalau tasyrikun niyah antara misalnya sholat sunnah yang maksudah dengan sholat sunnah yang ghairu maksudah, ada sholat sunnah inti, ada sholat sunnah yang meskipun tidak berdiri sendiri boleh, lalu digabungkan jadi satu, itu boleh. Contoh napa gini gua. Kita sholat intinya qobliyah subuh. Kalau kita masuk ke masjid, itu yang penting kita sholat sunnah. Baik itu disendirikan tahiyatul masjid atau nonot ke qobliyah subuh. Itu sama-sama boleh. Makanya Bapak Ibu, kalau ditasyrik niatnya, digabungkan niatnya, itu boleh dalam hukum fikih Islam. Maka para bapak, para ibu, jika waktu longgar, monggo disendirikan tahiyatul masjid dulu, baru kemudian qobliyah subuh. Tapi jika waktu sudah mepet, cukup qobliyah subuh agar dapat pahalanya tahiyatul masjid, monggo digabung niatnya. Para bapak, para ibu yang saya telah muliakan, terkait dengan Masya Allah masjid sebagai rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Innama ya'muru masajid Allahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakah وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. Bapak Ibu, kita harus bersyukur oleh Allah dikehendaki menjadi orang-orang ahli masjid. Kita harus bersyukur. Alhamdulillah. Kerso urun mau ke masjid. Kan banyak orang sholat, tapi tidak semua sholat di masjid. Dan kita oleh Allah dipilih menjadi orang-orang yang ahli masjid. Itu yang spesial. Ini anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok hati kita itu oleh Allah disenengkan dengan masjid. Enten yang ini sing hati ini seneng ngaromo. Nang masjid gak patek seneng, nang masjid gelisah. Tolah kudu metu masjid. Tapi ini nang mall ayam, anten, tentre, enten sing kados ngoten. Tapi sanes ibu-ibu rungkut harapan sanes. Boten enten tiyang mriki boten enten. Kok hati kita ini senengkan dengan masjid. Bahkan mohon maaf, dalam salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullahu yauma la dhilla illa dhillu. Ada 7 golongan kelak di padang mahsyar oleh Allah. 7 golongan itu akan teduh nyaman di hari di mana sudah tidak ada tempat yang teduh kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Di mahsyar nanti, Bapak Ibu,
Siapa 7 golongan itu? Antara lain dari yang 7 itu, rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid. Hadis riwayat Imam Muslim. Rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid. Orang yang hatinya ini berhubungan dengan masjid. Hatinya ini nopo. Nggih. Punya ikatan dengan masjid. Iling masjid. Asar ke masjid. Mauriban ke masjid. Hati ini diberi kekuatan ikatan senang ke masjid. Sampai akhirnya Masya Allah, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Semua dari Allah. Kalau tidak ke masjid itu rasanya tidak nyaman. Akhirnya apa? Kadang sakit, flu, badan tidak enak. Tapi rasanya kalau tidak berangkat ke masjid, boten nyaman. Gak jangkep rasanya kalau gak ke masjid. Datang ke masjid. Rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid. Kalau sudah hati itu terikat dengan masjid, insyaallah la haula wala quwata illa billah. Sakit tidak jadi penghalang. Hujan bukan penghalang. Tetap datang masjid. Dan orang yang seperti ini kelak di mahsyar, di saat matahari itu didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang ini termasuk di antara orang-orang yang teduh kelak di padang mahsyar. Mudah-mudahan termasuk kita semuanya. Amin Allahumma amin. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kesaksian secara khusus. Allah memberikan kesaksian. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang ahli masjid. Kalau kalian panjenengan kok ahli masjid, senang di masjid, hatinya punya ikatan yang kuat dengan masjid, subuh di masjid, siang di masjid, sore di masjid, malam di masjid, untuk melaksanakan ibadah salat berjamaah. Bapak Ibu, kok ada ikatan yang kuat dengan masjid? Lalu alhamdulillah memakmurkan masjidnya Allah dengan apa? Terutama bis sholawat al-maktubah, dengan sholat yang 5 waktu itu. Terutama itu yang paling penting. Bapak Ibu, yang menyaksikan itu Allah, bukan malaikat, bukan sesama manusia, bukan. Yang menyaksikan itu adalah Allah. Apa kesaksiannya Allah? Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Sungguh niscaya hanya orang-orang yang beriman kepada Allah, orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah. Orang yang mau datang ke masjid, orang yang mau sholat di masjid, orang yang mau i'tikaf di masjid, orang yang nyaman hatinya dengan masjid, itu hanya orang-orang yang beriman kepada Allah. Kata siapa? Firman Allah. Allah yang memberikan kesaksian. Orang yang nyaman di masjid itu hanya orang yang beriman. Artinya apa? Kok ada orang hatinya nyaman dengan masjid, punya ikatan yang kuat dengan masjid, itu benar-benar orang yang beriman. Kesaksian Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya mungkin atas dalam aturakan Rasulullah matur dalam hadis riwayat Imam Abu Sa'id Al-Khudri, dalam hadis riwayat Ahmad, kata Rasul, "Idza ra'aitumur rajul ya'tadul masjid, panjenengan jika lihat orang kok sobo masjid." Apa sobo masjid? Kebiasaannya di masjid. Subhanallah. Lebih-lebih alhamdulillah. Sampun purna. Sudah tidak ada kegiatan-kegiatan wajib yang harus menyita waktu. Panjenengan kok sobo masjid. Apa kata Rasulullah? Fashhadu lahu bil iman. Saksikan. Itu orang yang beriman. Saya baca tadi malam dalam hadis yang lain, Bapak Ibu, kalau ada orang berangkat ke masjid,
kita melihat orang berangkat ke masjid, apa? Bangun husnuzon kepada mereka. Oh, paling opo itu? Jangan. Fahassinu adzan nabi. Bangun husnuzon kepada orang. Gimana husnuzon kita? Saksikan. Itu orang-orang yang beriman. Mereka adalah tamu-tamu Allah di masjid. Makanya dalam sebagian riwayat, wa innahu haqqun 'ala Allah ayyukarrima man zarahu fiha. Sungguh pasti Allah akan memuliakan orang yang suan kepada Allah di dalam rumah-rumah Allah, artinya masjid-masjid Allah itu. Wa innahu haqqun 'ala Allah ayyukarrima man zarahu fiha. Pasti Allah mengistimewakan, memuliakan orang-orang yang suan kepada Allah di dalam rumah-rumah Allah. Kita datang ke sini bukan bertamu kepada pengurus masjid, bukan. Makanya kadang mohon maaf. Tidak di sini. Tapi banyak di tempat-tempat lain. Ono kadang pripun. Setelah tidak jadi pengurus masjid, kadang mau ke masjid. Itu menurut saya rugi, sangat rugi. Yang rugi bukan siapa-siapa, dirinya sendiri. Emang rumahnya dekat dengan masjid, hanya karena sudah selesai, mohon maaf ada pergantian, lalu boten purun teng masjid. Ada kadang sebagian seperti itu. Mohon maaf. La haula wala quwata illa billah. Kita datang ke masjid bukan bertamu pada pengurus masjid, tapi kita bertamu kepada Allah. Kita jadi tamunya Allah. Siapapun yang menjadi pengurus masjid, kita bukan bertamu pada mereka. Kita bertamu kepada yang punya masjid, Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita bertamu kepada Allah, pasti oleh Allah akan dimuliakan. Oleh Allah akan diistimewakan. Karena kita bertamu kepada Allah. Maka karena kita bertamu pada Allah, mohon maaf, akhlaknya kita pakai. La haula wala quwata illa billah. Makanya di dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wa kulu washrabu wa la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Ya bani Adam, hai anak cucu Adam, termasuk kula panjenengan, khudhu zinatakum, ambillah zinatakum, baju yang bagus, baju yang sopan. Baju ini anugerah Allah, dipakai untuk beribadah kepada Allah, bukan hanya untuk dipakai resepsi. Betul. Dalam jas kita nih ditampil karena memang ini diberi oleh Allah, dan sebagai syukur saya terhadap Allah, bahkan secara khusus mungkin kepada orang yang ngasih jas niki nyuwun pangapunten, ya saya pakai untuk beribadah. Innallaha yuhibbu ayyara athara ni'matihi ala 'abdihi. Kalau Allah itu memberikan nikmat, memberikan anugerah, memberikan apa, Allah itu suka kalau nikmat yang diberikan itu ditampilkan. Kasih mobil dipakai, apalagi ke masjid dipakai baju yang bagus. Kenapa? Niat kita itu hormat takzim kepada Allah, bukan pamer pakaian, bukan, tapi takzim kepada Allah. Nah, benar. Dalam atas kita, mungkin atas cerita dalam pernah mengantarkan seorang profesor. Saya tidak boleh nyebutkan nama seorang profesor. Dia beli jubah dan kebetulan jubah yang dipilih itu agak mahal. Saya mungkin kelewat nopo
di keceplosan lah, keceplosan. Awis dikubah kula ngoten. Awis dikubah kula ngoten. Jadi karena memang harganya mahal dan minta antar itu kuning biasa lagi. Ketika pas umroh bareng-bareng keluar dari masjid, lewat di depan toko-toko biasa lah masuk bareng-bareng. Terus ada jubah memang stylish dan saya awis dikubah. Lalu dia bilang, dan jawabannya itu menyentak hati saya. Loh, Ustadz, gak apa-apa. Kita beli mahal itu untuk Allah. Masa kita untuk Allah beli yang murah-murah? Subhanallah, kalau aku tengah hati langsung Masya Allah, iya sih. Kenapa kalau kita buat Allah kok murah-murah? Benar. Kalau untuk, Masya Allah, untuk kantor, untuk nopo blis yang stylish, yang mewah. Tapi kalau busana muslim untuk sholat yang murah-murah. Terus ngapunten. Terus kalau ke Allah kita yang murah. Memang benar. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah itu tidak melihat tampilan fisik kita. Memang. Wala ila siyabikum au kamaruya, dan kita Allah itu memang tidak melihat kepada tampilan pakaian kita, tapi yang dilihat itu kulubikum. Allah melihat hati kita, wa niyatikum, niat motivasi di dalam hati kita yang Allah lihat. Memang seperti itu. Tapi kan juga dijelaskan di dalam Al-Quran, ya bani Adam khudu zinatakum inda kulli masjid. Setiap salat khudu zina, ambil zina. Apa zina itu? Pakaian yang bagus. Zina, apa zina itu? Perhiasan, baju yang bagus. Inda kulli masjid. Setiap kita sholat, lebih-lebih sholatnya kita di masjid, kumpul dengan orang, Masya Allah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Sekali lagi, motivasinya kita mengikuti perintah Allah, ta'zim, hormat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bagian dari etika, akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya subhanallah, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Para bapak, para ibu ingkang satu kula mulyakaken, kula panjenengan sebagai tamu-tamu Allah di masjid ini, monggo sareng-sareng. Nggih, mohon maaf, bismillah. Kita pakai etika masuk masjid, akhlak masuk masjid. Sepele, wah mengonot doa. Memang nggih, sepele, kecil. Tidak, misalnya mohon maaf, tidak sama dengan apa yang panjenengan keluarkan untuk zakat, untuk umroh, untuk haji. Itu kan besar nilainya. Nilainya kepada kita, tapi kita tidak tahu. Jangan-jangan kita masuk masjid dengan kaki kanan itu ketulusan hati kita sebagai wujud hormat kita kepada Allah. Jangan-jangan itu yang istimewa di hadapan Allah, akhirnya itu yang bisa menghadirkan ridhonya Allah. Kita tidak tahu. Oleh karena itu, sepele, kecil, jangan kita remehkan. Apa kata Rasul? La tahqiranna syai'am minal ma'ruf. Jangan sepelikan sedikit pun dari kebaikan. Walau antalqa akhaka biwajhin talqin, meskipun hanya ketemu dulur, ketemu tetangga, wajah kita cerah, ceria, syukur-syukur assalamualaikum. Apalagi kita mau ketemu Allah, sowan kepada Allah, di rumahnya Allah, di masjidnya Allah, maka kita hormat kepada Allah. Langkahkan kaki yang kanan, angkat doa, Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Niat hormat Allah di rumahnya Allah, salat tahiyatul masjid. Insya Allah sederhana, sepele, dan kita tahu, tapi kita istiqomahkan. Insya Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita digolongkan dalam apa yang disabdakan oleh Rasulullah, innama ummarul masajid hum ahlullah. Orang-orang yang memakmurkan masjid, merekalah keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Mugi-mugi manfaat sarangan hidayat Allah Subhanahu wa taala. Dan para bapak, para ibu, mungkin ada yang mau kita dialogkan dalam sumangga pilih wonten. Nggih, monggo Ibu Si. Waalaikumsalam. Doa yang terbaik itu saat kita dalam sholat atau saat setelah sholat atau tidak dalam kondisi ibadah. Misalnya di mana pun berada kita berdoa. Jadi ada kesempatan berdoa atau berpikir di mana pun berada kita berdoa. Mana yang terbaik saat ini? Bapak Ibu, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Suatu hari mungkin ada pengajian di masjid ini, namanya Kitab Al-Azkar, karyanya Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Kitab itu menulis terkait dengan doa-doa. Oh, kalau sedang ini doanya apa, kalau sedang ini doanya apa, kalau sedang ini doanya. Itu dalam Islam sudah diatur. Kapan kita baca doa ini, kapan kita baca doa ini, sudah diatur. Jadi setiap ada momen di situ ada doa. Kita pakai baju ada doa, melepas baju ada doa, kita mau makan ada doa, selepas makan ada doa, masuk masjid ada doa, keluar masjid ada doa, mau ngaji ada doa, selepas baca Al-Quran ada, terus ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan doa itu satu, Bapak Ibu, pastilah kita husnuzon. Setiap doa itu pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diijabah itu apa artinya? Di ACC. Di ACC. Urusan kapan apa yang kita pinta itu diberikan oleh Allah. Allah yang maha tahu urusan kapan itu. Sudah di ACC, kita yakin kita husnudzon. Lalu kita mau suudzon kepada Allah, kita husnudzon. Semua doa-doa kita diijabah oleh Allah sesuai dengan janjinya Allah. Tadi ayatnya sudah dibaca, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, aku akan ijabah doa kalian. Doa itu diijabah oleh Allah. Hanya Allah itu mengijabah doa hamba-hambanya, mohon maaf, dengan 3 hal. Satu, oleh Allah mungkin diberikan di dunia. Waktunya Allah yang maha tahu. Atau oleh Allah imma ayyu ajjila fil ukhra. Atau oleh Allah tidak diberikan dunia, melainkan nanti ditunda diberikan di akhirat. Yang ketiga, wa imma ayyasrifa anhu su' mislahu. Atau oleh Allah yang dipinta si A, tapi oleh Allah tidak diberi si A, diberi B, diberi nopo, diberi jauh dari musibah yang nilainya sama dengan yang panjenengan pinta. Jadi mohon maaf, kita minta A, belum tentu memang yang diberikan oleh Allah itu A, karena Allah yang maha tahu tentang mana yang terbaik buat kita. Kalau kita mohon maaf ukurannya kan nafsu, Allah yang maha tahu. Jadi Bapak Ibu, doa itu pasti diijabah oleh Allah. Hanya diijabahnya kapan? Allah yang maha tahu. Diijabahnya berupa apa? Allah yang maha tahu. Allah yang berhak menentukan pilihan itu, bukan kita. Bukan kita. Kewajiban kita hanya satu, menyandarkan diri kita kepada Allah dengan doa. Bagaimana doa-doa di dalam salat? Bapak Ibu, sudah diatur di dalam syariat. Ada doa-doa di dalam salat. Satu, ada doa iftitah, ada Al-Fatihah. Al-Fatihah itu juga doa loh, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Ada doa dalam ruku. Doa apa? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli, minta pengampunan Allah, atau cukup membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Ada doa ketika i'tidal, rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du ahlas sana'i wal majdi haqqu ma qala al 'abdu wa kulluna laka 'abdun Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Ada doa-doa. Ada doa ketika sujud, bahkan ada doa di waktu duduk di dalam sujud. Rabbighfirli warhamni. Ada doa ketika tahiyat. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfirud dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min 'indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Allahumma inni a'udzubika min 'adzabil qabr wa min 'adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala. Ada banyak doa-doa yang diatur dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan doa-doa yang mustajabah itu? Doa itu satu terkait dengan waktu, momennya kapan? Kapan doa itu mustajabah? Oh, satu ada hubungannya dengan waktu. Kapan waktunya? Satu, kalau di dalam sholat, waktunya di dalam sujud. Itu waktu yang mustajabah di dalam sujud. Baik sujud pertama, sujud yang terakhir sama. Itu waktu yang mustajabah. Makanya kata Rasul dalam hadis, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Masa-masa atau momen-momen di mana hubungan kita itu dekat dengan Allah ketika sujud. Faqaminun ayyustajaba lakum, maka pasti doa panjenengan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala pas sujud dengan doa. Sesuai panjenengan bisa pas sujud. Dalam hadis lain juga, di antara waktu yang mustajabah itu adalah duburus sholawatil maktubah, setiap selesai sholat. Makanya setiap selesai sholat Rasulullah langsung doa. Doa apa? Doa istighfar, memohon pengampunan Allah. Allah yang paling singkat apa? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Itu doanya Rasulullah. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Apa yang dipinta oleh Allah? Pengampunan Allah. Apa yang dipinta oleh Rasulullah, maksudullah pengampunan Allah. Yang kedua, minta selamat. Allahumma antas salam. Lalu doanya Rasulullah, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Pesan Rasulullah kepada sahabat Mu'adz bin Jabal, kalau habis salat jangan lupa berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Kalau habis maurib Rasulullah berpesan baca doa, Allahumma ajirni minan nar, atau pakai siwat jama', Allahumma ajirna minan nar 7 kali. Kalau habis subuh Rasulullah berpesan baca Allahumma ajirna minan nar 7 kali. Itu doa-doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duburus salawat al maktubah, seusai salat 5 waktu. Yang singkat-singkat, maka jangan bisa dilanjutkan doa yang panjang-panjang. Niku sing dalam aturaken yang singkat-singkat mawon. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma ajirni minan nar 7 kali kalau habis subuh, 7 kali kalau habis maghrib. Allahumma ajirni. Itu doa-doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dilanjutkan dengan doa yang lain. Misalnya apa? Rasulullah menganjurkan baca ayat Al-Kursi. Rasulullah
Rasulullah baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Rasulullah dalam hadis yang panjang nih terkait dengan sahabat yang kaya dan yang miskin itu baca subhanallah subhanallah 33 kali, alhamdulillah alhamdulillah baca 33, Allahu akbar baca 33, dilanjut dengan kabira walhamdulillah katsira, subhanallah bukratan wa asila, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi Bapak Ibu, setiap momen ada doa-doa tertentu. Monggo panjenengan maos sesuai ingkang panjenengan saged. Ketika di dalam sholat, kapan momen terbaik? Ketika di dalam sujud. Kalau sudah selesai sholat, kapan? Setelah selesai sholat langsung doa. Doanya nopo? Istighfar niku wau. Doanya lalu Allahumma antas salam. Itu doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, dalam berdoa mencontoh sesuai tuntunan Rasulullah itu yang lebih baik. Betul, yang lebih baik. Kita beragama itu mengikuti tuntunan Rasulullah, doanya seperti ini, kita contoh doa-doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti di luar ya di kesempatan yang lain kita doa sesuai doa-doa yang kita inginkan. Tapi saya paling senang berdoa itu sesuai doa yang Allah abadikan di dalam Al-Quran itu. Doa-doa yang ada dalam Al-Quran, doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makatan Ibu nggih, wonten malih? Oh nggih monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menerangkan kalau kita ke masjid itu adabnya di kanan, terus setelah itu sholat bertamu lah sedianya kita ya. Nggih. Tahiyatul masjid. Terus yang kalau subuh juga ada kegiatan. Kalau artinya mereka bisa disingkat niat kita untuk tahiyat masjid rangkaian sama untuk kegiatan. Sekarang kalau terlambat sudah imam sudah mulai, padahal kita harus bertamu, minta izin, terus sholatnya berangkat. Itu yang kita tanyakan. Cuma itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak, para ibu, dalam singkat, kalau sudah terlambat, imam sudah takbiratul ihram, sampun harus wa idza innama ju'ilal imamu liyutamma bih fa idza kabbara fakabbiru. Kalau imam sudah takbir, sudah tidak perlu tahiyatul masjid, langsung takbir berjamaah dengan imam. Karena mohon maaf kita sudah terlambat. Bismillah, kita masuk masjid, Allahumma ftahli abwaaba rahmatika, masuk, imam sudah takbir, seperti saya tadi terlambat, imam sudah baca surat, saya baru masuk ke dalam masjid, sudah langsung Allahu Akbar, kita berjamaah, niat makmum kepada imam, tidak perlu sholat tahiyatul masjid. Kenapa? Ya karena itulah tuntunan Rasulullah. Begitu tuntunannya. Ustaz, kan masih bisa sholat tahiyatul masjid. Nanti habis sholat tahiyatul masjid kan masih nutut sholat berjamaah. Punten. Orang berislam itu jangan bernafsu. Orang berislam itu jangan bernafsu. Ya sudah, tuntunannya Rasulullah seperti itu, ya ikuti tuntunan. Karena tuntunan itu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan ada. Niki saya contohkan, ada salah seorang yang kebetulan dia tahu kalau saya yang ngimami di masjid itu pasti Ustaz Qadir itu lama sholat subuhnya gitu. Dia ngandai. Jadi kalau dia meskipun dia terlambat, itu pasti masih sholat sunnah. Kenapa? Katanya eman gak sholat qobliyah subuh kan? Katanya gitu alasannya. Eman gak sholat qobliyah subuh. Jadi alasannya gampang. Ojo telat tekone. Tekoni telat, eman gak sholat qobliyah subuh. Imami wis takbir, setas teko, sik sholat qobliyah subuh tadi. Alasannya apa? Alasannya ngoten. Wah, Ustaz Qadir pasti suwi imam. Itu kok pasti suwi ku ngimami jari ngoten. Mangke sik sholat qobliyah subuh sik nutut. Nah niki jenengi orang beragama tapi dengan nafsu.
dia beragama dengan nafsu. Tuntunannya Rasulullah kalau sudah sampai masjid ya sudah, Allahu Akbar, ngikuti imam. Tuntunannya. Mohon maaf, makatan nggih Ibu iku mugi-mugi. Nggih monggo Pak. Terkait dengan kopiah Inggih. kalau sudah istiqomah melakukan itu kemudian terlambat langsung ikut sholat fardu, apakah boleh dikodok di setelah? Nggih. Punten. Bapak Ibu, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Suatu hari Rasulullah dalam hadis riwayat Ummu Salamah, istrinya Rasulullah. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wangsul teng dalemipun Ummu Salamah. Pulangnya habis asar. Habis salat asar langsung ke rumah Ibunda Ummu Salamah. Garwa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dugi dalem nggih rawuh teng dalem ipun Ummu Salamah, Rasulullah salat 2 rakaat. Nggih. Rasulullah salat 2 rakaat padahal setelah asar. Kan setelah asar sebetulnya enggak ada salat. Enggak ada salat setelah asar. Rasulullah salat 2 rakaat. Lalu ditanyakan oleh Ibunda Ummu Salamah. Lalu Rasulullah menjawab, mohon maaf saya tidak hafal hadis lengkapnya. Rasulullah menjawab, intinya tadi saya tidak sholat sunnah karena ada keperluan apa. Maka oleh Rasulullah diqodoi setelah asar. Bapak Ibu, ada sebagian ulama yang berpendapat dalam fikih Islam, kula panjenengan terbiasa sholat sunnah qobliyah subuh, lalu suatu hari tidak sholat qobliyah subuh, boleh panjenengan lakukan setelah sholat subuh sebagai qadha atau untuk mengganti. Bapak Ibu, bagi orang liman lam yatatabba'ahu, bagi orang yang tidak enggak membiasakan kulino kados ngoten, enggak boleh. Jadi kulinu sholat qobliyah setelah subuh nggak boleh. Kalau hanya sekali-kali terlambat lalu kepingin karena ini sholat rakaatal fajri khairun minad dunya wa ma fiha, sesekali lalu dilakukan setelah sholat subuh boleh, tapi tidak boleh dijadikan kebiasaan. Maki kulino boten barang. Hanya sesekali panjenengan ngodok, panjenengan lakukan setelah itu boleh sesekali dalam fikih Islam. Ngoten nggih, Bapak nggih. Hadisnya riwayat Ibunda Ummu Salamah. Makatan bagi hukum-hukum manfaat sarangan hidayat Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kirang lepatipun nyuwun agengipun pangapunten, matur nuwun sanget. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.